Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini kita masuk mata kuliah dasar-dasar logika dan pembahasan untuk chapter ke-10 ini berpikir ilmiah. Bisa langsung saya mulai bahwa berpikir ilmiah terlebih dahulu saya bisa sampaikan secara definitif berpikir ilmiah adalah metode berpikir yang didasarkan pada logika deduktif dan induktif. Jadi pemikiran ilmiah adalah upaya untuk menemukan fakta dan ide-ide yang sebelumnya tidak diketahui. Di sini sains disebutkan adalah proses mencari pengetahuan melalui observasi berdasarkan teori atau generalisasi. Bisa kita pahami semua, Adik, bahwa logika deduktif dan induktif ini juga pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya ya. Bahwa kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Kalau induktif itu dari khusus ke umum. Nah, itu sudah pernah saya jelaskan. Jadi kayak contoh semisal pembahasan di mahasiswa prodi ilmu pemerintahan gemar membaca. Berarti ini kan induktif apa deduktif? Deduktif ya, dari umum. Kemudian Tantowi adalah termasuk mahasiswa pemerintahan yang gemar membaca. Nah, itu dari umum ke khusus. Kalau semisal induktif ini dibalik. Umpama bicara Mojokerto, kita bicaranya Mojokerto baru bicara Jawa Timur atau bahkan Indonesia. Nah, itu contohnya seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam berpikir ilmiah, ini yang pertama adalah merumuskan masalah. Kita rumuskan dulu masalahnya. Bagaimana Pak kalau nggak punya permasalahan? Nah ini jadi problem. Bagaimana kita bisa berpikir ilmiah kalau dari segi permasalahan aja belum kita tangkap. Setelah merumuskan permasalahan, entah itu permasalahan yang dibahas topik, contoh kayak otonomi daerah atau kesiapan government menuju ke good governance atau kesiapan mahasiswa pemerintahan dalam menyambut revolusi industri 4.0 atau dalam taraf melaksanakan program MBKM Merdeka Belajar dan yang digagas oleh kementerian yang baru ini seperti apa. Lah ini kita rumuskan dulu permasalahannya, baru menemukan hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara, jawaban sementara. Jadi apakah ada pengaruhnya kuliah hybrid daring dengan kreativitas belajar? Secara hipotesis dijelaskan, oh ini ada pengaruhnya. Dijawab juga, oh tidak ada pengaruhnya. Jadi ini merumuskan hipotesa, ada dugaan terhadap permasalahan yang ada. Setelah merumuskan hipotesis, maka di dalam metodologinya ada mengumpulkan data. Dalam teknik mengumpulkan data ini bisa ada observasi di lapangan, bisa interview, bisa bagi-bagi angket, atau secara langsung datang ke responden, datang ke objek permasalahan. Ini kita harus menentukan bagaimana cara untuk mengumpulkan data. Data bisa lewat wawancara, observasi, sebagainya. Setelah mengumpulkan data-data itu, maka ini dianalisis. Kalau istilah dalam penelitian, bisa jadi kamu ini
jenis penelitiannya ini kuantitatif apa kualitatif. Kalau apakah di situ untuk analisanya pakai deduktif atau induktif. Selanjutnya menguji hipotesis. Apakah diterima atau tidak dalam hipotesis nanti adik-adik mahasiswa bisa dipraktekkan ya. Ini langkah-langkah dalam berpikir, bisa juga dipraktekkan dalam riset atau penelitian yang sudah sebagian adik-adik mahasiswa sudah bikin proposalnya itu. Setelah menganalisis, menguji hipotesis, dan mengeneralisasi, merumuskan kesimpulan. Simpulannya apa? Kalau dalam pertemuan sebelumnya kemarin, ada generalisasi, di situ ada premis mayor, premis minor, itu juga sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ada catatan di sini, berpikir ilmiah adalah sebuah metode yang fokus untuk mencapai suatu tujuan berpikir yang optimal. Kenapa optimal? Karena di situ untuk berpikir ilmiah ini juga menggunakan logika-logika ilmiah, menggunakan tahapan-tahapan yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga dia tersistematis, terukur, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu universal. Karena apa? Karena tujuan berpikir ilmiah tentu saja untuk menghasilkan suatu keputusan dan kesimpulan dari proses berpikir yang sah dan benar. Kenapa dikatakan benar? Karena mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Sistematikanya ada di situ. Pertanggungjawabannya juga ada, metodologinya juga ada. Untuk mengukur permasalahan ini menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Sehingga nilai probabilitasnya ini bisa dikatakan sah dan benar. Berpikir ilmiah adalah sebuah proses panjang dan bersifat makro yang terjadi dalam diri seorang manusia. Kenapa tidak mikro, Pak? Ini makro global. Karena membutuhkan fase-fase juga. Ini terjadi pada diri seseorang. Apakah semua orang bisa melakukannya? Jawabannya bisa. Tetapi kita lihat dulu persiapan mereka. Kalau mereka tidak memahami metodologinya, tidak memahami kaidah-kaidah, tidak memahami alur berpikirnya, maka bisa dikatakan mereka juga belum mampu untuk berpikir secara rasional. Untuk melewati serangkaian uji kebenaran, mulai dari proses pengamatan, perenungan, perbandingan, pengujian, penarikan keputusan hingga menyimpulkan, semuanya ada dalam satu paket berpikir ilmiah yang dalam interaksinya dengan masyarakat kemudian disebut dengan pengetahuan ilmiah. Nah, makanya ini disampaikan tadi bersifat makro karena melewati berbagai serangkaian uji kebenaran. Kalau kita langsung ke perbandingan, tidak melakukan pengamatan dulu tidak bisa. Kita melakukan pengamatan, perbandingan, tetapi tidak melakukan pengujian ini juga tidak bisa. Sehingga bisa dikatakan lawannya berpikir ilmiah itu adalah berpikir non ilmiah. Karena mereka hanya melakukan pengamatan saja, perenungan, tetapi tidak melakukan perbandingan, pengujian atau penarikan keputusan, sehingga itu tidak bisa dikatakan. Nah, seringkali fenomena sosial kita tiap hari ini dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang non ilmiah karena kebenaran yang disampaikan itu hanya sepihak. Mereka menyatakan bahwa ini sudah datang seseorang terus memberikan pesan-pesan tertentu supaya desa ini bisa makmur harus pilih si A, harus pilih si B. Lah ini
ini kan kita pakainya non ilmiah karena tolok ukurnya belum kita ketahui. Boleh diyakini tapi tidak bisa dikatakan itu adalah mewakili dari kebenaran yang sah. Saya kira itu bisa dipahami sama adik-adik mahasiswa ya. Makanya sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, untuk berpikir ilmiah harus melakukan pengamatan dulu, observasi lapangan, perenungan, harus direnungkan, ada perbandingan. Perbandingan di sini adalah membandingkan dengan kaidah-kaidah atau teori-teori yang sudah ada. Kayak ngomong konflik, misal ya lari teorinya bisa Kusser, bisa Dahrendorf. Nah, itu yang dipakai tolok ukurnya ya. Kalau partisipasi politik bisa dilakukan Samuel Huntington, nah, atau teori-teori yang lainnya. Ini sudah dipahami sama adik-adik mahasiswa. Sehingga dari perbandingan ini bisa dilakukan pengujian, penarikan keputusan hingga menyimpulkan semuanya dalam satu paket berpikir ilmiah. Adik-adik mahasiswa, setelah kita mengetahui untuk berpikir ilmiah, sarana apa yang harus kita siapkan? Sarana berpikir ilmiah ini apa saja? Di sini saya tulis ada 4. Ada sarana bahasa, ada logika, ada matematika, ada statistika. Nah, kenapa pakai bahasa? Karena pemahaman bahasa yang baik dan benar serta efektif, baik lisan maupun tulisan, menolong seseorang menyampaikan gagasan secara ilmiah. Jadi contoh ini, kenapa pakai gaya bahasa? Loh, kalau nggak ditulis kita bukan pakai bahasa hati, kita bukan malaikat. Kalau tidak berani ngomong ya nulis untuk menyampaikan ide gagasan. Jangan kemudian kita berbisik-bisik tetangga, cuap-cuap di belakang sehingga viral, sudah viral di luar, kita tidak tahu maksudnya apa. Apakah itu bisa dikatakan ilmiah? Tidak bisa. Yang bisa dikatakan ilmiah untuk bahasa adalah disampaikan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, sarananya pakai logika. Kenapa dipakai logika? Karena objek materialnya adalah berpikir ditinjau dari prosesnya. Ada ukurannya, ada sistematikanya. Ya. Objek formalnya adalah ketepatan berpikir. Ini penting ini. Sarana-sarananya ini. Kalau nggak pakai logika gimana? Ya jelas tidak bisa. Karena logika ini yang mungkin tolok ukurnya di situ. Yang ketiga ada matematika. Kenapa matematika bisa dijadikan sarana untuk berpikir ilmiah? Karena pendekatan logika kepada metode ilmu ukur menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik. Makanya kalau orang mau riset penelitian itu harus paham matematika, karena di situ juga ada statistik. Kalau cara mengisi data interval bagaimana kalau enggak paham matematika? Di situ ada simbol-simbol, ada rumus-rumus yang dipakai. Sehingga matematika itu penting untuk dijadikan metode ilmu ukur ya. Yang terakhir statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Nah, ini berarti menjurunya ke kalau orang penelitian itu ke kuantitatif. Karena kuantitatif identik dengan cara menghitung angka dengan rumus-rumus di situ ada data intervalnya, ada variabel X, ada variabel Y, kita hitung semuanya, kita padukan dalam angket itu dapat nilainya berapa, variabel X-nya berapa, Y-nya berapa sehingga probabilitasnya bisa kita ukur. Jadi sangat-sangat ideal. Statistika ini dijadikan sarana berpikir ilmiah.
Adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Islam Majapahit. Setelah memahami sarana, ini menurut John Dewey 1993 bahwa proses berpikir reflektif yang dilakukan oleh individu akan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, individu merasakan problem. Jadi kayak Tantowi atau Afrizal, ini merasakan problem dulu. Oh, ini problemnya apa ini? Saya supaya nilai saya bagus ini bagaimana? Nah, bagaimana Pak kalau semisal individu tidak merasakan problemnya jelas nggak bisa. Mau riset apa? Mau berpikir apa? Problem aja nggak punya. Harus merasakan problem dulu. Oh, saya kepingin nilai A. Saya kepingin bisa bikin jurnal. Saya kepingin bisa muat jurnal Scopus. Ini kan problemnya ada.